hanya untuk pencitraan dan juga bisa terlepas dari sorotan boikot oleh orang-orang yang mendukung Palestina. Ya, salah satunya adalah seperti iklan Yanti dan Habib. Kalian bisa lihat lah ya, iklan Yanti dan Habib tersebut. Ya, apa hubungannya antara air minuman kemasan dengan seorang pemuka agama, dengan orang yang kita hormati di dalam ajaran agama Islam gitu kan? Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, kalian ingat gak? Kemarin kita udah sempat ngebahas tentang sebuah perusahaan yang menjadi target boykot, yaitu salah satunya adalah Danone. Karena kabarnya perusahaan ini dikatakan mendukung Israel. Dan ini bukan pernyataan dari gua ya. Ini merupakan pernyataan dari netizen dan beberapa media artikel. Terus sekarang ada lagi nih sebuah pembahasan yang menurut gua asik buat kita bahas. Yaitu tiba-tiba salah satu brand dari Danone yang bernama Aqua gitu ya, itu ada iklan baru. Yang mana iklannya ini menjadi kontroversi juga bagi banyak netizen yang melihat konsep dari iklan tersebut. Jujur aja sebenarnya gue nonton iklan ini tuh biasa aja, nggak ada yang aneh. Ya namanya bulan Ramadan, makanan dan minuman itu semua iklan tuh semakin marak gitu ya. Dan konsepnya pasti ke Islam-Islaman atau konsep yang Islami. Dan momen ini memang dimanfaatkan oleh banyak perusahaan untuk menarik para konsumen mereka, ya terutama umat muslim yang sedang berpuasa. Termasuk dengan iklan Aqua yang gue katakan tadi. Menurut gue ini sangat wajar. Mereka bikin iklan bernuansa Islami dengan menampilkan pemerannya yang pakai hijab misalnya atau pakai baju koko misalnya. Nah tapi justru hal ini menjadi pembicaraan sekarang. Banyak netizen yang mengatakan kalau kok sekarang iklan bernuansa Islaminya makin mencolok gitu. Jadinya hal ini membuat orang-orang berpikir apakah ada pesan tersembunyi atau sesuatu yang ingin disampaikan melalui iklan-iklan atau campaign tersebut. Apalagi nih geng ya, setelah gue lihat pernyataan dari seorang influencer yang punya podcast terkenal yaitu Kasih Solusi. Nah namanya itu Mas Dery. Mas Dery ini sebagai pakar marketing Kasih Solusi, podcastnya dia gitu ya, membuat sebuah pernyataan yang menurut gua kalau kita tonton, kalau kita dengar, kita jadi berpikir ulang dan memiliki asumsi mengenai iklan dari produk Danone tersebut. Yang mana setelah gua mendengar pernyataan dari Mas Dery ya, gue jadi mikir apa mungkin iklan tersebut yang menggunakan nuansa Islami yang begitu mencolok itu untuk memudarkan dampak dari aksi boykot yang kemarin terjadi gara-gara Danone dianggap pro terhadap tentara Zionis. Karena ditambah lagi dengan netizen yang mengatakan kalau iklan tersebut semacam mengeksploitasi simbol-simbol dan figur agama lewat iklan-iklan mereka. Makanya gue jadi mikir kalau sebuah perusahaan hanya memikirkan citra mereka untuk membuat produk mereka laku, bukankah ini jadi semacam kebohongan tersendiri gitu ya buat orang-orang yang menonton. Yang mana kita tahu harapan kita sebagai orang-orang yang membela Palestina, yang menginginkan Palestina terbebas dari genosida, itu adalah brand-brand besar di seluruh dunia, tidak terkecuali Danone, itu segera memutuskan hubungan mereka dengan tentara Zionis. Agar apa? Agar aliran dananya tidak terus mengalir untuk membeli peluru dan menghabisi nyawa saudara-saudara kita di Palestina. Itu yang kita harapkan, bukannya pencitraan gitu kan? Jadi untuk kali ini gue pengen ngajak kalian untuk kembali membahas dampak besar dari boykot dan juga strategi-strategi perusahaan yang terdampak oleh boykot atau menjadi target boykot dengan memunculkan strategi yang terkesan mengeksploitasi simbol-simbol agama, terutama agama Islam, untuk menarik simpati konsumen yang sudah memboikot mereka selama ini. Yang mana ya banyak yang menyatakan kalau iklan-iklan atau campaign-campaignnya terkesan munafik. Gimana cerita selengkapnya tentang fenomena ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan pengaruh boykot terhadap perusahaan yang ditargetkan.
Nah lalu geng, Indonesia sendiri memang menjadi salah satu negara yang memiliki pemeluk agama Islam atau masyarakat muslim terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 236 juta orang. Nah sementara itu, negara pertama dengan pemeluk Islam terbanyak adalah Pakistan, yaitu sebesar 240,8 juta orang. Dan seperti yang kita tahu ya, hal yang berhubungan dengan Palestina ini tidak hanya menggugah hati masyarakat karena melihat hal ini adalah sebuah kejahatan kemanusiaan, tetapi terkhusus untuk umat Islam melihat hal ini itu ada unsur-unsur yang menyenggol kepada agama, yang mana masyarakat Zionis dengan agama Yahudinya semacam benci sekali dengan keturunan Palestina yang mayoritasnya muslim. Nah maka dari itu banyak negara-negara yang mayoritas muslim tidak respect dengan Israel dan memilih untuk tidak lagi membeli produk yang mensupport negara tersebut. Nah jadilah banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi target boykot itu ketar-ketir karena akan kehilangan sebagian besar pelanggannya, terkhususnya umat muslim yang ada dari dua negara tadi, Pakistan dan Indonesia. Di saat itu sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya memilih untuk memutuskan hubungan dengan Israel. Salah satu contohnya brand sepatu Puma, karena mereka sadar kalau mereka terus bertahan bekerja sama dengan Israel, yang ada nanti mereka bangkrut gitu ya. Karena jumlah pelanggan atau jumlah konsumen terbesar di dunia ya masyarakat yang pro dengan Palestina. Selain Puma, ada lagi nih perusahaan convenience store asal Jepang yaitu Family Mart dari Itochu Corporation yang mengakhiri hubungan bisnisnya dengan Elbit System Ltd yang merupakan perusahaan senjata swasta terbesar yang ada di Israel. Sebelumnya nih geng ya, Itochu Corporation itu memiliki anak perusahaan lagi yang bernama Itochu Aviation. Dari namanya aja kita udah bisa lihat ya bahwa perusahaan Itochu Aviation ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang aviasi seperti pesawat terbang. Mereka itu tadinya bekerja sama dengan Elbit System dan juga Nippon Aircraft Supply dan sudah menandatangani kerjasama strategis pada bulan Maret tahun 2023, yaitu 7 bulan sebelum terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh Hamas ke Israel di jalur Gaza. Dan di saat itu banyak yang mencurigai bahwa kerjasama tersebut ada hubungannya dengan serangan yang terjadi ketika Israel membalas serangan Hamas ke Gaza. Jadi ibaratnya itu kerjasama mereka itu kan bertepatan dengan perang. Malah mereka dianggap salah satu perusahaan yang mensupport Israel untuk membalas Hamas. Ya ibaratnya itu kayak tertuduh lah. Nah gara-gara kerjasama ini, kantor pusat Itochu yang berada di Tokyo itu sempat didemo oleh sekelompok orang yang dikatakan merupakan kelompok anti senjata dan pasifis pada tanggal 16 Desember tahun 2023 kemarin. Nah di saat itu kelompok ini memprotes nih kepada Itochu. Kenapa mereka harus kerjasama sama perusahaan Israel? Terus kerjasamanya di bidang senjata pula. Bisa nggak tolong akhiri kerjasamanya? Akhirnya, mereka lebih memilih untuk memutuskan hubungan kontrak mereka dengan perusahaan milik Israel yang bernama Elbit System Ltd tersebut. Nah, di saat itu Itochu berpikir salah satu anak perusahaan mereka yang bernama Family Mart itu bisa aja bakal dihancurkan oleh anak-anak muda atau justru diboikot habis-habisan dan mereka nggak ada pemasukan nantinya. Nah, namun di saat itu, Chief Financial Officer dari Itochu Corporation yang bernama Tsuyoshi Hachimura mengatakan kalau keputusan ini diambil setelah International Court of Justice memerintahkan agar Israel menyudahi aksi genosida dan pembantaian yang mereka lakukan di Palestina. Nah, hal ini sekaligus dengan munculnya pernyataan dari pemerintah Jepang yang mendukung keputusan dari International Court Justice untuk menghentikan genosida tersebut. Nah, lalu pihak Family Mart yang mengetahui kalau mereka akan segera diboikot, di saat itu langsung membuat klarifikasi. Mereka mengatakan kalau mereka nggak ada hubungannya dengan Israel. Yang ada hubungannya itu ya atasannya mereka, perusahaan yang menaungi mereka. Kalau mereka sendiri tuh nggak ada aliran dana atau keuntungan dari pembelian setiap konsumen yang ada di Jepang itu diberikan kepada Israel, itu nggak ada katanya. Nah tapi mereka sudah merasakan sedikit dampaknya yang mana orang-orang mulai enggan untuk berbelanja di Family Mart Jepang di saat itu. Nah akhirnya Itochu pun memutuskan hubungan kontrak secara keseluruhan dengan perusahaan Israel yang membuat Family Mart terselamat. Saham mereka selamat, produk-produk mereka tetap laku dan tidak jadi diboikot. Dari situ kita bisa lihat ya geng, mereka aja takut gitu kena dampak boikot karena memang sepengaruh itu. Nah, jadi kalau ditanya apakah boikot benar-benar berpengaruh? Jelas jawabannya iya. Nah, tapi geng, di era modern sekarang nih ya, yang namanya perusahaan, walaupun dia sudah diboikot, sekarang kan perusahaan-perusahaan tuh sudah pada pintar gitu ya. Mereka mencari strategi, mencari cara bagaimana agar perusahaan mereka tidak bangkrut seperti perusahaan-perusahaan yang terdampak boikot pada zaman dulu. Apalagi sekarang eranya sosial media. Perusahaan-perusahaan atau produsen produk itu gencar-gencarnya melakukan campaign yang membuat citra mereka yang tadinya buruk itu menjadi baik lagi. Banyak cara yang bisa mereka lakukan, termasuk dengan cara-cara yang tergolong
munafik. Dan strategi-strategi licik mereka ini sekarang semakin menjadi-jadi. Mereka semakin berani membuat beberapa iklan, beberapa campaign yang seolah-olah merepresentasikan identitas mereka sebagai orang yang pro terhadap Palestina dengan cara membubuhi embel-embel Islam di dalam setiap kampanyenya. Nah, untuk hal ini sebenarnya sudah banyak orang yang mengetahui dan banyak orang yang tidak tertipu dengan hal itu. Dan semoga juga buat kalian nih geng, jangan sampai tertipu dengan branding-branding yang nyenggol-nyenggol agama kayak gini. Dan strategi promosi licik ini sebenarnya sudah banyak dibahas di media-media massa. Dan untuk kali ini, gue bakal membahas hal itu. Dan ingat ya, ini bukan opini gue, ini bukan sudut pandang yang gue buat sendiri, tetapi ini sudah banyak pemberitaannya. Dan sekarang gue bakal ceritakan kembali ke kalian produk-produk yang dianggap munafik oleh masyarakat muslim dunia yang mencoba untuk membranding diri mereka dekat dengan Islam dan juga pro terhadap Palestina. Sekarang kita bahas produk-produk yang dianggap munafik tersebut dengan strategi kotor mereka untuk menghindari boikot. Jadi geng, semenjak adanya pemboikotan, beberapa perusahaan yang terkena target boikot itu mencoba untuk mencari strategi lagi, mulai dari strategi yang bisa dibilang positif, sampai dengan strategi yang menurut gua nih ya, dari yang gua baca juga di beberapa artikel, itu dianggap kotor dan agak sedikit munafik. Beberapa dari perusahaan itu mencoba memasukkan unsur-unsur yang berbau agama ke dalam campaign mereka, yang mana hal ini menjadi pembicaraan publik secara internasional bahkan. Kalian bisa cek nih, ada beberapa artikel gue tampilkan. Nah, pemberitaan tersebut mengatakan kalau produk-produk ini sengaja memasukkan embel-embel agama yang membuat seolah-olah produk tersebut ramah terhadap muslim, ramah terhadap agama Islam, dan semua ini dianggap sebagai cara yang ampuh untuk mengembalikan kepercayaan umat muslim. Nah, tapi ini bukan kata gue loh ya, ini kata artikel nih, kalian bisa lihat sendiri tuh. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak seberani brand Puma ataupun Family Mart tadi untuk memutuskan hubungan dengan Israel. Ya, contohnya seperti brand kopi yang bernama Starbucks, yang mana mereka kan kemarin sudah mengendorse para idol K-pop, tapi mungkin masih menuai kritikan dari orang-orang yang pro terhadap Palestina. Ya, mungkin mereka awalnya berharap ya para fans K-pop itu akan bisa mengalahkan jumlah dari orang yang pro Palestina. Tetapi enggak ternyata. Bahkan fans K-pop pun itu banyak sekali yang pro terhadap Palestina yang akhirnya nge-hate idola mereka sendiri. Yang mana pada akhirnya mereka pun memikirkan cara yang sepertinya lebih efektif, yaitu dengan menggunakan 3 model perempuan yang menggunakan hijab sebagai campaign promosi mereka, yaitu buy one get one. Dan ini beneran terjadi di Malaysia geng, yang mana di Malaysia sendiri merupakan negara dengan penduduk yang jumlah pemeluk agama Islamnya cukup tinggi, alias menjadi mayoritas, sehingga banyak sekali yang pro terhadap Palestina. Mereka melakukan boikot besar-besaran. Sampai-sampai ada sebuah foto yang beredar di sosial media tentang kedai kopi tersebut ya, yang terlihat sangat-sangat sepi. Yang ada cuma karyawannya di sana. Jadilah ketika munculnya campaign atau iklan yang dibuat oleh merek kopi STB ini dengan menggunakan 3 model yang memakai hijab, itu mendapatkan kritikan dari netizen di X yang mengatakan bahwa brand kopi ini sedang kebingungan untuk bisa menaikkan penjualan mereka di negara mayoritas umat muslim seperti Malaysia. Dan orang-orang Malaysia ternyata tidak terkecoh dengan hal tersebut dan mereka tetap melakukan boikot terhadap brand itu. Keren banget ya, orang Malaysia tetap punya pendirian, tetap konsisten dengan pilihan mereka. Lalu kemudian ada perusahaan lain nih geng, yaitu salah satu brand yang menjadi target bulan-bulanan orang-orang yang memboikot juga, yaitu brand makanan cepat saji McDonald's. Nah, kalian sendiri udah tahu lah ya pemberitaan tentang McDonald's yang mensupport Israel, yang mana mereka ini sudah lama menjadi target boikot, namun tiba-tiba McDonald's Indonesia sampai memberikan donasi kepada Palestina melalui Basnas. Bagi yang belum tahu apa itu Basnas, jadi Basnas ini adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional, yaitu sebuah lembaga pemerintahan yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Nah, jadi emang melalui Basnas ini sumbangan-sumbangan itu bisa disalurkan. Dan Basnas juga sebenarnya adalah lembaga keagamaan gitu, geng. Dan ternyata McDonald yang menggandeng Basnas ini dianggap oleh para netizen itu triknya sangat terbaca, yaitu mengincar sebuah lembaga yang berkenaan dengan keagamaan, terkhususnya agama Islam. Yang akhirnya netizen menganggap kalau target dari McDonald bekerja sama dengan Basnas itu tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan Basnas sebagai alat untuk mengembalikan kepercayaan umat muslim terhadap brand mereka, yang mana selama ini mereka dicap sebagai pembenci Palestina dan pendukung tentara Zionis. Nah, dengan begitu netizen juga
juga menganggap McDonald's yang bekerja sama dengan Basnas ini memang akan membuat sebagian besar orang berpikir kalau uang yang mereka dapatkan dari hasil penjualan produk mereka itu akan mereka sumbangkan ke Palestina. Ya tetapi netizen atau masyarakat juga nggak bodoh, yang mana setiap franchise itu kan tetap harus membayar royalti mereka kepada perusahaan induk, dan itu berarti perusahaan induknya McDonald ada di Amerika, yang otomatis mereka juga ikut mendukung Israel. Jadi bisa dikatakan netizen percaya kalau memang ada sedikit bantuan untuk Palestina tapi tujuannya untuk pencitraan. Nah lalu bantuan yang lebih besar atau dana yang mengalir dengan jumlah yang jauh lebih besar itu justru menuju ke kantong Israel untuk membeli setiap peluru yang menghabisi nyawa orang-orang di Palestina. Nah jadilah nih geng, apa yang dilakukan oleh McDonald, dilakukan oleh Starbucks, dianggap oleh netizen sebagai strategi lain yang mirip dengan strategi yang dilakukan oleh produk Danone yaitu Aqua lewat iklan-iklan mereka yang gue bicarakan tadi. Alih-alih menekan Danone Group sebagai perusahaan induk Aqua untuk memutuskan hubungan kerja dengan Israel, tetapi justru Aqua dianggap oleh netizen merilis sebuah iklan yang menonjolkan simbol-simbol Islam hanya untuk pencitraan dan juga bisa terlepas dari sorotan boikot oleh orang-orang yang mendukung Palestina. Ya, salah satunya adalah seperti iklan Yanti dan Habib. Kalian bisa lihat lah ya, iklan Yanti dan Habib tersebut. Ya, apa hubungannya antara air minuman kemasan dengan seorang pemuka agama, dengan orang yang kita hormati di dalam ajaran agama Islam gitu kan? Kenapa kok jadi kayak mengeksploitasi gitu? Habib atau pemuka agama, bukankah kewajibannya untuk menyebarkan hal-hal baik, mengajarkan kita hal-hal baik, ya kan? Menerangkan kita ilmu agama. Kenapa jadi dipakai untuk mempromosikan produk gitu? Udah gitu produknya terindikasi berhubungan dengan tentara Zionis. Nah, itu gimana tuh menurut kalian? Karena hal ini sekarang menjadi keresahan para netizen. Nah, jadi menurut gua apa yang disampaikan oleh Mas Dery dari channel Kasih Solusi itu ada benarnya juga gitu. Yang mana ketika seorang Habib dijadikan iklan di dalam sebuah produk yang sedang diboikot oleh umat, jadinya kan nanti ini membuat seolah-olah ya anggapan orang-orang, oh produk yang diboikot itu boleh dikonsumsi ya. Orang Habib aja mempromosikannya gitu. Nah, kurang lebih begitu pemikiran dari Mas Dery tadi. Tapi setelah gue cerna iya juga gitu ya. Ini nggak apa-apa nih gitu. Tapi gimana ya? Balik lagi ke kalian nih, geng. Menurut kalian gimana kalau pemikiran kalian? Dan kontroversi ini sekarang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh khalayak ramai karena memang sebelumnya pihak Danone Indonesia melalui Communication Director dan Sustainability Director mereka sempat mengatakan kalau Danone tidak terafiliasi, tidak berinvestasi dan tidak beroperasi dan tidak punya pabrik serta tidak punya karyawan di Israel. Tapi dari apa yang gue temukan justru sangat berbeda dari apa yang dikatakan oleh Danone. Yang mana Danone sebenarnya didirikan oleh orang Yahudi, nama serta logonya saja diambil dari nama dan foto anak tertua dari pendiri Danone tersebut. Dan sudah sejak tahun 70-an, Danone ini berinvestasi serta beroperasi di Israel melalui kerjasama dengan sebuah perusahaan yang bernama Strauss Dairies Ltd. Yang kemudian, Danone menjadi salah satu investor penting bagi Israel. Nah, jadi bisa dikatakan faktanya aja udah berbeda dengan statement mereka, yaitu statement dari pihak Danone Indonesia. Dan jangan lupa juga, kalau saham Danone itu sebagian besarnya dikuasai oleh BlackRock, yang merupakan perusahaan investasi besar di dunia, milik elit global yang juga menjadi penyokong sejumlah pabrik senjata perang yang digunakan oleh Israel. Dan sedikit informasi ya geng, tanggal 24 Maret tahun 2024 kemarin dikatakan korban yang berjatuhan di Palestina sudah melebihi 32.000 orang yang didominasi oleh wanita, anak-anak, serta lansia. Ada juga korban yang mengalami luka-luka dan sekarang mereka harus hidup di pengungsian tanpa adanya fasilitas kesehatan dan bahkan mereka sekarang sedang mengalami kekurangan gizi dikarenakan bantuan makanan itu semuanya diblok. Nah, di saat umat Islam yang ada di Indonesia menjalankan puasa dengan khusyuk, dengan nikmat, sementara di Palestina sana, saudara-saudara kita menjalankan ibadah puasa di tengah-tengah ketakutan dan kelaparan. Hal ini membuat gue bertanya-tanya, di manakah rasa kemanusiaan produk-produk yang mensupport Israel tersebut? Apakah mereka tidak tergugah hatinya, tidak hibah hatinya melihat ya orang-orang di Palestina sana menjadi korban pembantaian? Gak usah nyenggol-nyenggol agama lah, ya secara kemanusiaan aja gitu ya, sesama manusia, apakah tidak punya rasa sedih dan hibah? Kalau memang mereka merasa peduli, mengapa mereka tidak meminta
induk perusahaannya untuk memutuskan hubungan dengan Israel. Tapi malah sebaliknya, ya produk-produk yang menjadi target boykot ini malah mengeluarkan iklan-iklan yang berbau agama, yang seolah-olah pro terhadap Islam, yang mana sebenarnya itu tidak dibutuhkan oleh Palestina saat ini. Ya apalagi seperti yang kita ceritakan tadi, soal Danone gitu ya. Mereka ini kan salah satu perusahaan yang cukup besar di Indonesia dan memiliki posisi yang strategis karena marketnya itu kan mayoritas orang-orang yang memeluk agama Islam terbesar di dunia. Sehingga harusnya Danone Indonesia itu punya power nggak sih untuk mendesak induk perusahaan mereka yang ada di Prancis untuk segera menstop atau memutuskan hubungan dengan Israel untuk sementara waktu atau justru untuk selama-lamanya gitu. Karena seharusnya jika orang Indonesia sudah stop memakai produk ini, mereka bisa apa? Nantinya kan yang rugi juga perusahaan pusat yang ada di Prancis itu. Nah makanya gue bingung kenapa sampai saat ini kok belum ada gitu ya desakan dari Danone Indonesia untuk Danone pusat mereka untuk segera memutuskan hubungan dengan Israel. Kalau kalian ingat nih geng ya, pembahasan video gua sebelumnya yaitu Danone yang dikatakan pernah bekerja sama dengan Israel tetapi kemudian memutuskan kerjasama tersebut karena menjadi target boykot dari negara-negara Arab karena ketegangan antara negara Arab dengan Israel. Namun setelahnya di saat ketegangan udah mereda, Danone ini masuk lagi ke Israel. Jadi bisa dikatakan kalau sekarang Danone bersikukuh nggak mau menarik investasi mereka ke Israel, padahal sebelumnya pernah. Jadi di dalam sejarahnya mereka tuh pernah menarik diri, menarik investasi mereka di Israel dan itu terbukti bisa menekan perekonomian dari Israel. Nah yang jadi pertanyaan gue adalah mengapa Danone Indonesia tidak kunjung menekan perusahaan induk mereka yaitu Danone Group untuk segera menghentikan hubungan dengan Israel agar kejahatan terhadap manusia di Gaza juga bisa ikut dihentikan. Nah malah berfokus kepada trik marketing yang memberikan informasi yang seolah-olah terlihat misleading dan juga terkesan menyesatkan publik. Seperti menjadikan nama Tirto Utomo sebagai alasan Aqua itu milik Indonesia, padahal Aqua sendiri sudah diakuisisi oleh Danone Group milik Prancis dari tahun 1998. Yang mana itu artinya Aqua Indonesia juga milik Danone Group yang merupakan perusahaan yang terindikasi memberikan dana langsung kepada tentara Zionis Israel. Gimana menurut kalian jika sebuah perusahaan sudah dibeli oleh pihak asing? Apakah itu masih bisa dikatakan 100% milik Indonesia atau justru sudah milik asing? Seandainya aja gitu ya Danone Indonesia berani untuk menyuarakan hal tersebut, gue rasa nih ya masyarakat Indonesia akan mendukung keputusan itu. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga anak perusahaan, mereka harus tunduk dengan perusahaan induknya yaitu Danone Group, yang mana mereka akhirnya mencari strategi-strategi lain ya termasuk dengan mengeksploitasi simbol-simbol agama dan membayar media atau justru influencer media sosial untuk membangun image seolah-olah mereka itu pro terhadap Islam dan juga Palestina. Namun di sisi lain atau dibalik semua itu, tanpa disadari itu mereka masih mendukung Israel. Nah tetapi ya gue yakin banget lah netizen saat ini memang gak bodoh. Makanya netizen banyak yang mempertanyakan atau mengkritik masalah iklan mereka yang menggunakan simbol-simbol atau embel-embel Islam saat ini. Nah itu dia permasalahan seputar produk yang mencoba memasukkan embel-embel Islam ke dalam campaign mereka untuk menarik rasa simpati umat muslim lagi setelah mereka ketahuan mensupport tentara Zionis. Nah, maka dari itu, banyak yang menghimbau untuk masyarakat Indonesia itu tetap konsisten dengan melakukan aksi boykot kepada produk-produk yang masih saja bandel memberikan dukungan atau support terhadap Israel untuk melakukan genosida di Palestina. Dan semoga pemboikotan ini semakin membuat produk-produk yang pro-Israel tersebut terdesak dan mereka segera menghentikan supportnya kepada Israel agar dana untuk Israel dalam memberi senjata tidak lagi mengalir. Sehingga dengan begitu, saudara-saudara kita yang ada di Palestina tidak lagi mengalami pembantaian alias tidak lagi harus menderita karena genosida yang dilakukan oleh Israel. Gimana nih geng? Menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.